Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 14 Oktober 2022, tepatnya di hari Jumat, di Desa Ampeh, kedatangan tamu, yaitu tim penyuluhan pertanian dari PT Pema Global Energy, yang mana kehadiran daripada tamu tersebut adalah guna untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat Kampung Ampeh, khususnya masyarakat pertanian yang ada di Desa Ampeh yang telah dibuat pendataan lebih kurang hampir 3 bulan yang lalu. Nah, hari ini kehadiran daripada tim penyuluhan memberi penyuluhan kepada masyarakat pertanian di Kampung Ampeh beserta penyerahan pupuk, ada bibit dan pestisida. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Nah, bagaimana proses penyuluhan pertanian di Kampung Ampeh? Nah, simak terus video ini sampai dengan selesai. Terima kasih sekali lagi Anda telah menonton channel Ampeh TV Channel. Simak terus video ini sampai dengan selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak-bapak tim penyuluhan dari PT Pema Global Energy yang telah hadir bersama kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang Pak di desa kami. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Mukir Kemudian Tengku Haji Muhammad Nur, beliau juga telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati seluruh orang desa yang hadir pada hari ini. Yang istimewa penghormatan saya kepada seluruh masyarakat Kampung Ampeh, khususnya masyarakat pertanian yang telah berhadir pada acara penyuluhan pertanian yang akan disampaikan nanti oleh tim penyuluhan pertanian dari PT Pema Global Energy. Sebelum acara kita mulai, saya akan sampaikan sedikit ulasan menyangkut dengan pemberian bibit unggul untuk masyarakat Kampung Ampeh, khususnya masyarakat petani. Nyuruh lagi maaf karena urusnya anjing bahasa Aceh, maka lu sampaikan dalam bahasa Indonesia itu sambung ke bahasa Aceh. Jadi bibit padi yang kita minta ini bukan tanpa alasan, tentunya ada alasan tersendiri. Dalam acara di PGE yang diundang beberapa desa di beberapa minggu yang lalu, kita sampaikan kepada pihak PGE dikarenakan masyarakat di 9 kecamatan sudah hampir 2 tahun tidak bermasalah menyangkut dengan usahanya pembuatan pupase, khususnya masyarakat terluas termasuk desa Ampeh di dalamnya. Maka kami sebagai petani merasa kewalahan apabila sewaktu-waktu turun ke sawah bibit padi tidak ada. Meskipun bendungan pupase sampai dengan hari ini belum siap, namun saya sampaikan kepada pihak PGE yang bahwa kita akan memanfaatkan waktu hujan
Jadi 4 bulan hujan kita manfaatkan waktu ini untuk turun sawah. Kemudian ketika kita turun sawah, tentu yang menjadi persoalan adalah bibit padi, racun, dan pupuk. Ini menjadi kendala bagi petani. Apalagi dalam situasi seperti ini, hampir semua petani ini merasa kewalahan dengan bibit padi dikarenakan sudah hampir 2 tahun kita tidak turun sawah. Maka persoalan ini saya sampaikan di acara fokus diskusi yang diadakan oleh pihak PGE yang diundang beberapa desa. Walaupun dalam acara tersebut pada awalnya tidak ada pembicaraan masalah bibit padi, namun saya coba beranikan diri pada acara tersebut memohon kepada pihak PGE, bukan kita lupakan program-program yang lain yang akan diberikan oleh pihak PGE, tetapi ada hal yang sangat membutuhkan masyarakat saat ini, yaitu menyangkut dengan masalah pertanian. Sementara program-program yang lain yang akan diberikan oleh PGE, baik usaha rumahan ataupun hal-hal yang lain, bukan berarti kita menolak, bukan berarti kita tidak terima. Itu juga kita terima. Tapi itu semua merupakan, saya anggap pada waktu itu merupakan keinginan, namun keinginan dengan kebutuhan berbeda. Jadi keinginan saya oleh, sementara kebutuhan saya hanya orang. Jadi lu pilih kebutuhan, keinginan, punya keinginan lagi saja orang, kalau mereka anu lu maling kaya hanya keinginan saya, tapi yang lebih Allah ke lain. Maka dalam halnya keinginan karena pahanya punya bermacam-macam keinginan, tapi hal yang lebih besar yaitu kebutuhan saya adalah jauhlah kebutuhan pupuk, kebutuhan bibit padi, kebutuhan pestisida. Ini merupakan kebutuhan saat ini. Saya sampaikan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Innaka Hamidum Majid. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini sesuai dengan rencana kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pak Kecil, Pak Mungkin, Pak Gubernur yang kami hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu petani, sama-sama pejuang kehidupan, karena kita semua nggak akan makan kalau tidak ada petani. Jadi petani itu seperti kecil, bagaikan semut, tetapi kerjanya luar biasa. Untuk itu kita tepuk tangan dulu Pak buat petani semua. Kami datang ke sini Pak bukan kebetulan, karena dalam Allah tidak ada yang sifatnya kebetulan. Ini dalam perencanaan. Mudah-mudahan perencanaan ini terfokus dan kita mendapatkan hasil yang optimal. Nanti kalau ada kelemahan dan kekurangan, mari kita sama-sama koreksi, perbaiki, karena kritikan adalah bagian dari proses untuk perbaikan. Itu kata kunci. Pertama, mohon maaf karena mungkin nanti tim PGE manajemen, alhamdulillah manajer saya sendiri langsung dari PGE datang. Jadi kita tidak pakai konsultan sekarang. Jadi kami langsung di PGE sendiri adalah bagian dari masyarakat. Jadi PGE ini bukan sebuah menara gading, tapi bagian dari masyarakat. Untuk menjadi bagian tentu harus bergaul. Untuk bergaul tidak bisa ujung-ujung, tapi ada proses. Ini bagian dari proses kita untuk berkenalan. Jadi ada kalimat pepatah mengatakan awalnya hujan adalah gerimis, awalnya cinta adalah pandangan pertama, awalnya kegiatan adalah perkenalan. Jadi saya perkenalkan diri, nama saya Arif Hidayatullah,
Kalau asli Pak, saya lahir di tanah Sunda, di Jawa bagian barat, di Tasikmalaya. Kalau yang pernah tahu Gunung Galunggung, itulah tempat kelahiran saya. Alhamdulillah atas ridhonya, mudah-mudahan diberikan izin Pak, dari dulu saya pengen ke Aceh. Saya pertama keluar daerah itu ke Riau, terus ke Papua tahun 97, 98 saya pengen ke Aceh, tapi belum bisa. Waktu itu dengan kawan-kawan usia dari Fakultas Pertanian saya diundang, tapi waktu itu saya harus ke Baduy. Jadi ada pilihan dengan di petani di Banten ke sana. Jadi tahun 97 masih mahasiswa, diundang oleh usia, maka saya belum sempat. Tapi rezeki banget dari Allah. Dulu harus bayar sendiri, sekarang bayar perusahaan. Alhamdulillah itu rezeki, Pak. Jadi ini tidak bisa kita sangka. Tapi ketika kita punya niatan, insya Allah bisa ada. Gitu. Nah ini juga kami punya niatan. Ketika niat ini niat bersama, sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Kecik tidak langsung ada. Jadi tapi lupa itu nanti dari kawan-kawan dari Pupuk, nanti kita beliau biar perkenalan sendiri lah. Kalau saya memperkenalkan kayaknya. Jadi begini Pak, awalnya ketika boleh dikatakan di PGI itu ada tim humas ya Pak ya. Di dalam tim humas itu ada yang namanya tim pemberdayaan. Jadi tim kami mungkin kalau banyak dikatakan tentang bagaimana operasional dan sebagainya tidak terlalu banyak tahu Pak. Tapi lebih banyak tahunya kalau ngobrol ke kami bagaimana beternak, bagaimana jadi tim itu ada seperti itu. Nah tim kami ini berbicara, PGI kan baru kurang lebih 1 tahun di sini. Dulu mobil Exxon, terus diganti oleh PHE, terus PGI. Nah kadang-kadang kan masih nyambung nih PHE ini, karena itu pasti tidak mudah lepas. Mungkin tahun ketiga baru terasa lepas kalimatnya. Jadi PGI 1 tahun. Setelah 1 tahun PGI, karena PGI berupaya untuk menjadi bagian dari masyarakat, meskipun boleh dikatakan dari sisi produksi ini sudah di bawah lah ya. Namanya pasti yang paling gede yang pertama. Udah di bawah, ibarat anak bungsu, sudah sisa-sisa, tetapi pengen menjadi bagian. Ketika berbicara pengen menjadi bagian, tidak mungkin kami langsung. Maka kami bekerja sama dengan Universitas Malikul Saleh melakukan pemetaan. Pemetaan waktu itu kurang lebih 3 bulan yang lalu. Di pemetaan itu ternyata target pemetaan adalah untuk melihat potensi yang ada di sini, terus juga potensi alam, potensi manusia, terus juga berbicara kendala-kendala seperti itu. Setelah pemetaan dilakukan FGD tadi yang disampaikan oleh Pak Kecik, itu 2 hari waktu itu dengan 3 kecamatan 6 desa sebagai perwakilan. Waktu itu awal bulan September kalau tidak salah. Nah dari pemetaan dan dari FGD hampir sama. Secara umum mayoritas di Aceh Utara masyarakatnya adalah petani, dan pertaniannya adalah petani sawah secara umum. Bahkan yang menarik mungkin rata-rata satu kampung itu 60 sampai 100 hektar lebih adalah lahan pertanian. Tetapi permasalahannya adalah di 3 musim terakhir punya masalah terkait dengan irigasinya dan bendungan. Dari situ diskusi itu yang paling kotor memang kecil ampe Pak. Kami sampai menangani khusus di kecil ampe gitu. Paling kotor Pak. Jadi kami pun sebenarnya apa yang dia kotor itu berdasar, karena dasar pemetaan FGD menunjukkan hal yang sama. Tapi kadang-kadang kan tidak semuanya kotor. Beliau kotor, tapi kita pun sebenarnya hal yang sama Pak. Kita setuju, cuma karena kita ini berada di perusahaan tidak bisa menjawab secara langsung. Tentu mendiskusikan dan memberikan penerangan kepada pimpinan bahwa ini adalah harus dilakukan. Karena pendekatannya bukan pendekatan kepentingan atau keinginan, tapi pendekatannya adalah kebutuhan. Jadi ini memang sesuatu yang betul.
Artinya ketika berbicara bentuk, kalau tidak dilakukan, Alhamdulillah Koordinator Humas PGE sampai di Kampung Ampeh. intinya bagaimana proses pembukaan supaya ini hasil optimal. Nah tadi kenapa kita tidak bilang hibrid? Karena hibrid itu dari sisi teknik aja sudah tidak biasa. Biasanya dia sistem sungai kering, harus kita sistem sungai basah, nanti harus sungai kering. Pasti akan menanam, jangan menanam yang terbuka. Nah kalau juga jangan terlalu lebar karena sayang juga ke lahan. Jadi patokannya mungkin dari 10x10. Nah setelah sungai biasanya sebelum tanam kita pakai apa ya? Keong ya, racun keong. Hanya mungkin saya ingatin aja jangan berlebihan karena racun keong ini berbahaya bagi kita dan bagi tanah. Setelah itu nanti tanam, setelah tanam mungkin umum dasar usia 14 hari nanti. Setuju. Tetapi permasalahannya ini bisa berjalan bagi anak muda. Anak muda pandai nih. Bagi orang tua, saya kira perlu belajar kembali. Nah inilah filosofi. Akhirnya saya kenapa bisa ternyata. Artinya pupuk yang sekian kilo sekarang bisa cuma 1 bungkus ini. Karena teknologi semakin berkembang. Menerima atau mendengarkan sosialisasi tentang sekolah lapang pertanian khusus untuk di Desa Ampeh. Kalian yang lakukan adalah tujuannya untuk Pakiban Kedayu Bandung khususnya petani di sini bisa tanam padi dan bisa meningkatkan produksi. Salam saya sampaikan kepada juga alam dari salam yang telah kedua kayu dari alam dan alam seluruh terhadap Islam. Pertama-tama yang berhormati Pak Ketua harapan tokoh masyarakat yang ada di Desa Ampeh. Kemudian yang berhormati Pak Arif, Pak Dadang, beserta Bapak dari tim penduduk dan Bapak Ibu sekalian yang analis satu persatu. Pada kesempatan berbahagianya, kamu dari PGE mungkin sedikit untuk sampaikan. Jadi PGE-nya singkatan dari Pema Global Energy. Jadi Pema Global Energy adalah salah satu anak perusahaan daerah PT Pembangunan Aceh atau disingkat dengan Pema yang kanyo kali ahli kelola blok migas dengan di samping daerah menjalani mengoperasikan. Alhamdulillah kasih terus kamu jalan ini. Mohon izin Pak Arif, ini saya pakai bahasa daerah. Seminggu lagi saya bisa. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu kasih terus untuk pengelolaannya. Alhamdulillah produksi berjalan lancar, normal, dan yang paling penting adalah dukungan Bapak Ibu sekalian. Nah, kamu memahami bahwa keberadaan kamunya bisa berarti lah bagi masyarakat yang sekitar. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kamu atas nama Pema Global Energy mohon sangat dukungan Bapak Ibu sekalian. Nah, kamu menyadari wilayahnya memang khusus untuk pertanian memang kendala utama yang Pak Arif ya, yaitu Wadukerto belum selesai. Kurung Pasir Pak, Kurung Pasir Pak. Kurung Pasir juga belum selesai. Jadi itu berpengaruh pada saat musim hujan segala macamnya. Tanpa irigasi maka produksi juga itu mempengaruhi. Oleh karenanya sambil menunggu demikian, kamu dari perusahaan Pema Global juga berusaha. Salah satu adalah hari ini. Hari ini satu program yaitu PGE memberikan bantuan bibit unggul padi. Yang mudah-mudahan juga salah satu bentuk untuk bisa meningkatkan produksi padi khususnya di Desa Ampeh dan desa-desa lain yang di Jawa Utara dan di Nepal. Nah, selain itu CSR yang kamu kalau lakukan juga ada desa binaan kita yaitu dan mohon dukungan semua pihak. Sehingga itu kamu adalah semua masyarakat khususnya para petani yang ada di sekitar kamu adalah bisa sejahtera, bisa meningkat pendapatannya. Nah, selain nanti petani bisa menambah pendapatan melalui bebek petelur, ya, atau itik petelur. Mungkin juga ada usaha-usaha lain yang bisa nanti menjadi binaan dengan usaha.
Intinya demikian. Sehingga Tapi satu, kalau benar masuk surga Pak. Kalau saya masuk neraka. Gitu. Karena kalau benar penggunaannya, maka sesuai dengan mekanismenya, insya Allah hasilnya juga optimal. Itu mungkin silakan langsung Pak Wira, waktu dan tempat dipersilakan. Ojo dari Medan ya. Boleh berdiri. Silakan. Ya, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hari ini kita berkumpul di tempat yang berbahagia di penghulu hari Pak ya, hari Jumat ini Pak ya. Dan kita berkumpul dengan orang-orang yang sangat-sangat luar biasa. Para petani yang memang kehidupan kami di dunia ini Pak bergantung dengan para petani. Jadi kalau Bapak Ibu tidak kembali, kami mau makan apa Pak? Ya, mungkin kita mau makan roti Pak, kita bukan orang Barat Pak ya. Kita orang Indonesia. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kecil, Pak Mukim, ada Pak Agus ya Pak Agus, ada Pak Ari, Pak Jajang dan semua yang hadir di sini. Ya, apalagi ada Pak. Bapak sudah merah dan Bapak Ibu sehat semua ya. Nah itu dia pengecekan kesehatan gratisnya Bapak Ibu. Nah, prinsip saya Bapak Ibu tidak ada sesuatu itu tidak ada secara kebetulan. Hari ini kita berkumpul ini dan nantinya Bapak Ibu kalau kita sudah mengurangi biaya sampai 70% dan artinya biasanya Bapak Ibu pakai untuk bahan pertanian sampai katakanlah sampai 5 juta dalam biaya pupuknya Pak ya, itu bisa jadi 2 sampai 3 juta aja Pak. Berarti ada biaya kelebihan yang bisa dipakai untuk biaya anak sekolah ya kan Pak ya, bisa beli emas istri atau bisa mengisi untuk biaya umroh Pak Haji Pak. Mau nggak Bapak ya? Hari ini kita akan saya minta mengenai pupuk ini Pak. Pupuk ini namanya High Golden Organic Pak. Ya, HGO kalau kami bilang singkatannya Pak. High Golden Organic. Satu kotak ini isinya 12 saset Pak. Satu saset ini bisa dipergunakan kalau sudah ditanam padinya itu menjadi 3 tangki. Tapi kalau di awal Pak kita untuk pengolahan lahan dahulu karena lahannya itu harus betul-betul ditanam. Ini kita ada pasangannya antivirus Pak. Antivirus itu mengatasi virus dalam tanah, virus-virus sama jamur-jamur dalam tanah. Dan antivirus ini Pak itu bisa mengaktifkan yang selama ini pupuk kimia yang Bapak pakai tidak semua diurai sama tanah. Karena terjadi pengendapan pupuk majemuk yang tidak bisa diurai sama tanah. Sehingga tanah itu keras Pak ya. Itu nyangkul selama ini dulu mungkin waktu Bapak masih usia muda, saya berapa tahun Pak? 71. Mungkin waktu usia 25 tahun, 17 tahun waktu Bapak nyangkul tanah itu lembut Pak ya. Enak kali nyangkulnya. Tapi sekarang itu nyangkul kayak Pak. Ini gaya hidup ya. Ini yang putih biasa Pak ya. Ini gaya hidup. Ini tadi urea dan ini kita campurkan dari nyawa Pak. Jadi tadi kita campur. Ini gaya hidup juga Pak. Nah, bagaimana dengan NPK? Pupuk NPK bagus nggak? Bagus, tapi mahal Pak. Ini kita lihat. Karena di dalam pupuk NPK ini ada namanya kation dan unsur hara. Tapi pertanyaannya mahal nggak? Mahal Bapak Ibu ya. Nah ini bagaimana dengan pupuk kita? Silakan. Ini pupuk kita Pak. Langsung ini Pak. Ini saja Pak. Ini pupuk. Ini baja Pak ya. Baja. Bagaimana dengan pupuk kita Pak? Nyala nggak ada? Oh, malah lebih tenang rupanya Pak. Tapi harganya lebih murah. Harga lebih murah Pak. Nah, kita langsung silakan ke tanaman. Dia langsung bekerja. Nanti kita buktikan Bapak Ibu. Nah, tapi ini bukan sulap Pak ya. Saya bukan sulapnya Pak. Ini Bapak Ibu. Langsung bekerja. Nah, kembali lagi saya bilang Bapak Ibu tidak ada yang kebetulan. Bisa jadi hari ini kita kumpul adalah jawaban dari dua Bapak ini. Bagaimana mendapatkan produk yang bagus yang berkualitas tapi murah, benar nggak? Dan hari ini Bapak Ibu, kembali lagi saya katakan berkat Tuhan itu melalui perantara hambanya. Berkat Allah itu perantara hambanya, melalui perantara hambanya. Nah alhamdulillah hari ini Bapak Ibu, usaha PGE Pak ya. Ini untuk tanya jawabnya saya serahkan kepada ahlinya Pak, Bapak Reja Pahlevi Lubis. Dicoba sekali lagi Pak, coba sekali lagi. Sekali lagi apa ya Pak? Ini ya? Sekali lagi Pak. Oh, sekali lagi Pak Reja. Jangan nanti nggak hidup Pak dia bilang. Oh, iya.
hidup terus nanti. Kita buktikan Pak ya. Ya. Itu Pak. Oh, luar biasa. Pak, yang biru itu Pak. Ya, yang biru itu. Yang biru Yang hidup biru tadi cuma itu, mahal. tapi mahal. Bapak punya mahal atau yang ekonomis? Punya mahal itu ada dapur loh, ada cocok. Oke. Hidup ya. Tapi jangan, oh Pak berarti ini bisa mati lampu bisa dipakai, nggak bisa Pak, kita bisa Kayak awak dorong jeb tu. Beda-beda. Nah ini untuk membuktikan baik semua, karena mohon maaf memang karakter petani sama Pak. Petani, Warna coklat berbeda. iya warnanya ini Pak. Petani itu Pak, maaf pikirannya bukan di sini Pak. Emang Tapi hanya Pak, pakai ada yang orang boleh. petani melihat bukti, saya yakin Bapak Ibu pasti mau pakai Pak. Karena sudah lihat buktinya Pak. Ya. Yum dah mahal yang buat. Ini saya langsungkan kepada Pak Ridanya langsung Pak ya. Bapak Ibu bisa langsung bertanya Pak. Bapak Agus yang sudah meluangkan waktunya jauh-jauh dari Sabang ya Pak ya? Dari Sabang Pak? Jalan-jalan ke Sabang dan bisa hadir di tempat kita. Dan Bapak yang hadir serta Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa kita bertemu. Dan kehadiran kami di sini bukan mengajari Pak ya. Kami bukan orang yang kita. Saya mensajikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kita kembali tengok dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh berpendidikan yang menyerupa. Permohonan nomor 2 pada Pak Agus, Pak Arin, Pak Reza, Pak Wira dan Pak Jajang, kepada Bapak Usi serta seluruh warga desa Ampik yang telah berhadir. Ini Pak, pertanyaan kami, saya sendiri mengenai pupuk ini, pupuk yang pupuk organik cair Pak. Jadi cara pemakaiannya mungkin beda sama yang lain. Jadi saya udah pernah coba dulu pupuk yang satu lagi eco farming. Jadi mungkin sama, cuma caranya lain ya, beda-beda. Yang perlu kita ini sebenarnya kami mengatakan ini bukan pupuk Pak. Ini adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh lahan Bapak dan juga tanaman-tanaman Bapak. Nah nutrisi ini nantinya akan mampu untuk mengurai, memperbaiki biologis tanah. Nah beda dengan yang namanya mikroba atau yang disebutkan sama Bapak tadi perusahaan X tadi. Ya ini kita nggak bisa ya selain menceritakan sesuatu hal yang jelek kepada produk-produk yang lain. Semua produk organik itu bagus Pak, bagus. Hanya saja teknis pemakaiannya saja yang berbeda. Nah dengan air kelapa. Nah kita nggak perlu lagi difermentasi. Begitu kita aduk, kita mix dengan kimia, baik insektisida, fungisida, pupuk kimia, itu bisa langsung diaplikasikan Pak. Itu salah satunya. Nah jadi kita praktis langsung bisa pakai, tidak perlu diendapkan atau beberapa hari itu diimplementasi tidak. Ya. Nah cara pemupukannya pun nanti begitu pengelolaan lahan, penyemprotan lahan Pak, begitu Bapak sudah traktor, itu Bapak semprotkan. Kalau seandainya dalam 1 hektar misalkan Pak ya, hitungan hektar, hasilnya tidak maksimal ataupun bisa dikatakan tidak sampai sekitar 100 goni per hektar. Itu kita ambil apanya aja Pak ya, ada apanya perannya aja. Ini kita gunakan 2 saset untuk per tangki. 2 saset untuk per tangki. Kenapa saya anjurkan 2 saset? Banyak hasil banyak. Benar yang seperti yang disampaikan oleh Pak Wira tadi. 1, 2, 3 tahun hasilnya bagus Pak. Tapi lambat laun semakin kita bercocok tanam, semakin kita memakai pupuk kimia, semakin kita tambah yang namanya dosisnya. Nah kalau seandainya kita tambah terus setiap kita bercocok tanam dosisnya Pak, lahan kita akan keracunan Pak. Tahu banyak kita minum obat panjang itu dia Pak.
Jadi mari Pak, sama-sama kita kembali melakukan satu perubahan seperti yang disampaikan oleh Pak Ain tadi. Berani nggak Bapak melakukan perubahan dengan pemakaian kimia tadi, berubah kembali ke organik? Berani nggak? Benar. Ini nanti saya pantau nih Pak. Saya ikut turun nanti ke lapangan Pak. Siapa-siapa yang bapak-bapak hadir ini yang mengatakan berani dan malah mau tidak katakan berani atau diam sama sekali kelihatan Pak. Karena itu nanti kita sesuaikan dengan tabel yang memakai dan mengikuti SOP. Tabel tadi cara memakai produk kita tadi Pak. Ya. Nah kalau seandainya ini kemudian terjadi pemakaian high tolerance ini dengan antivirus ini terjadi sudah potong leher, nah disitulah fungsinya kita nanti buat dulu kita konsultasi apa saja lagi kekurangannya. Jadi Bapak yang ingin memanggil produk kita ini tidak kami tinggal. Kami bukan sales Pak, kami bukan sales. Sales itu bisa Bapak beli produk, dia Bapak ditinggalkan. Kami akan bimbing Bapak sampai benar-benar memahami produk kita, sampai benar-benar mencintai produk kita dan hasil produksi yang meningkat. Bapak akan kaya, Bapak akan berubah hidup kita. Yang tadinya Bapak ini habis uang untuk bertani dengan pemakaian hal-hal yang bersifat tadi. Satu saset HGO tambah 8 tetes antivirus, ya itu kita gunakan 3 kali Pak, tetap 3 kali. Nah jadi Bapak nggak boleh lagi bawa bersak-sak buku kegelahan. Gulung-gulung itu seperti diceritakan oleh Pak Wira. Sekarang tinggal masukkan satu saset, Bapak sudah bisa. Nah artinya Pak, PDC mengajak Bapak menjadi petani milenial. Kemudian apa lagi Pak aplikasinya? Nah nanti untuk supaya indikatornya Bapak sekali tidak itu nanti tabelnya ada Pak. Ini tetap dipakai satu saset untuk 3 tangki sama seperti yang sebelumnya. Setelah itu di umur 50, 65, 80 selesai. Cuma nanti di hari 7, di hari ke-21 itu kita pakai pupuknya berbeda. Di masa-masa aplikasi yang ketiga nantinya itu mulai kita pakai NPK terus, NPK biru. Ya. Nah alhamdulillah begitu diaplikasikan pertumbuhannya berbeda dengan pemakai kimia, kemudian hasil produksinya Pak, beliau mendapatkan hasil produksi 116 koli Pak. Begitu hasil produksinya dilihat sama yang menampung ataupun tengkulak. Nah, yang menampung padi tadi, dia tanya, Bapak pakai pupuk apa? Tapi airnya nanti yang sudah dicampur Pak, dicampur dengan produk kita. Satu saset tambah 12 tetes antivirus itu untuk kapasitas 5 kg. Itu aja Pak. Yang jelas deterjen airnya cukup segini aja Pak, dari batas benih yang kita tuangkan. Segini saja. Lebihnya sedikit dari permukaan. Kalau misalnya untuk sayuran sama. Biar supaya Pak pertumbuhan tanamannya tadi maksimal, hasil produksinya meningkat. Kalau tidak diperbaiki Pak, ya sama sampai sekarang ini Bapak rasakan. Tanaman tadi dia tidak bagus, pertumbuhan tidak bagus. Kok cabai saya jadi daun kenapa ya Pak? Boleh 8 tetes, boleh 12 tetes. Untuk apa? Supaya peningkatan nanti dia semakin pertumbuhannya semakin bagus dan semakin rata Pak. Rata semua untuk pertumbuhannya. Tinggal masukkan ini 12 tetes, ininya nanti satu saset, aduk, jangan lupa ya, udah aduk rata, masukkan ke dalam Pak. Masukkan aja, sama seperti biasa Bapak lakukan gitu. Tinggal ini apa aja, formulanya aja. Nah selama ini kan Bapak pakai formula apa? Nah ini kita ganti formulanya menjadi high golden organic, yang mana isi daripada high golden organic ini adalah nutrisi supaya pertumbuhan tanaman Bapak semakin bagus. Nah akhirnya Pak, di saat nanti Bapak sari, ini jangan dibuang. Jangan dibuang, gunakan untuk menyiram ataupun penyemprotan ke tanaman Bapak yang lain.
Jangan dibuang Pak, ini masih bermanfaat. Nah, nanti kalau ada istri-istri di rumah yang punya bunga, pilih bagus bunganya Pak, pakai. Itu dia mati kalau terkena pestisida, karena dia makhluk hidup dan ada resiko mikroba lain terbawa. Maka kita cari dapatlah ini yang sifatnya nutrisi. Nutrisi ini satu saat aplikasinya apa? Yang pertama adalah satu saset HGO. Untuk tadi 5 kilo itu campur dengan air, dicampur dengan satu saset HGO. Jadi satu saset ini untuk 5 kilo Pak. Ya. Mudah ya dimengerti ya. Nah, kalau tadi kita tidak dimengerti ya. Nah ini satu saset. Pertanyaannya berapa tetes? Apa ingat? Ya. Tadi ingatnya berapa tetes? 12. Sampai 12. Berarti 8 sampai 12 tetes. Ya. Ini antivirus. Mohon maaf Pak, karena petani tenaganya besar, tolong yang langsung. Padahal ini untuk 1 hektar. Bisa. Nah, tadi Pak, kita masih aneh ya. Saya juga takut nih, masih belum pede. Nyok petani ya Pak dong. Dulu Pak. Takutnya nanti disalahkan kita Pak. Kami juga nggak mau gagal Pak tentunya, makanya ini harus. Ini berapa lama Pak? 1 kali 24 jam. Jadi tadi mohon maaf, tadi Pak bukan jam 8, berarti 8 malam sampai 8 malam lagi. Nah setelah itu kita tiriskan atau simpan ya. Airnya kan dibuang ke buah. Nah itu kurang di semai. Ini berarti kalau tempat tanggal 21 ya. Betul Pak? Tanggal 21 Bapak harus sudah semai. Tanggal 21 bulan 10. Saya akan kontrol, jangan-jangan udah disemai. Nah itu maksudnya Pak. Jadi ini Pak Gecik mohon bantu. Bayangnya Pak, ini 4 hari proses ini sudah bahas sudah silakan berwarna, saya bisa bahasa Indonesia. Ini yang pertama, dengan aplikasi sini kita tahu pindah lamanya 17 hari. 17 hari. Kira-kira artinya tanam tanggal berapa Pak? 21 tanggal 17 tanggal berapa kira-kira? Tanggal 8. Tanggal 8. Oh. Jadi tanggal 8 kita tanam. Tanggal 8 bulan 11 ini tanam. Pertanyaannya dari spesial olahraga, apakah pada saat semai dikasih ini nggak Pak? Jadi 3 tangki, jadi untuk 1 mas. Jadi hitungan kita ini dari sini hitungan 1 mas semua. Poinnya setelah ini saya mau tanya, jadwalnya berarti kalau tanggal 6 tambah 7 tanggal 13 ya? 13. Monitor kami tanggal 13. Di tanggal 13 jadi ini adalah proses ya, HST ya. Jadi di tanggal ke-13 itu Pak Geci ini bisa divideokan isunya. Jadi template kita terukur. Korea jangan DPK lah di awal-awal. Mungkin ini cukup, tapi saya nggak tahu, saya bukan ada yang suka Jepang, Korea. Ini untuk meyakinkan dan adaptasi. Ini silakan ini 30% dari kebiasaan. Jadi kalau biasanya misalkan 50 kilo, berarti maksimal itu cuma 15